Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsroom dan kami masih membahas mengenai malam pergantian tahun di DKI Jakarta. Dan kepada Pak Gumilar ini, apa yang menarik tahun ini, warga harus malam pergantian tahun di DKI Jakarta itu ada artisnya siapa saja, dan ini nanti pada saat puncak pergantian tahun ini dipusatkan di mana begitu? Ya, untuk tahun ini kita akan pusatkan di Bundaran HI, itu nanti akan ada Rhoma Irama di sana. Rhoma Irama. Kemudian juga dan nanti rencananya akan berduet juga dengan Bapak Gubernur. Pak Anies begitu ya? Betul, ya. Okay, kemudian juga ada Joy Tobing di sana, kemudian juga ada Eri Susan, ya, dan lain-lainnya lah. Dan kemudian kalau yang di Dukuh Atas itu akan ada fashion show dari Abang None Jakarta, seperti itu. Kemudian juga ada Mega Mustika juga di sana. Sementara yang di Wahid Hasim itu nanti ada Marseille Side Band, ada Lenong juga, ada Orkes Melayu. Sementara yang di Pitu Monas Silang Barat Daya atau yang di Patung Kuda itu nanti ada Net The Lion, ada Irma Dharmawangsa dan ada grup reggae Rasciman. Oke, pada saat pergantian tahun itu memang semua dipusatkan di Bundaran HI begitu ya? Ya, nanti semua masing-masing panggung tersebut pasti akan ada countdown di situ kan, gitu. Tapi memang spot utamanya adalah di Bundaran HI. Ini Pak Yoga, untuk spot Bundaran HI menjadi memang salah satu yang paling asik nanti untuk warga bisa menikmati malam pergantian tahun begitu? Ya, kalau kita lihat dari peta yang ditujukan ini kan berarti titik sentralnya mulai dari Bundaran HI sampai Monas ya. Panggung-panggungnya tersebarnya kan dari situ. Berarti kalau itu yang digambarkan berarti radius dari situ harus merupakan daerah yang Car Free Night, artinya tidak boleh ada kendaraan ya. Kalau itu terjadi berarti mulai dari, bahkan saya membayangkan mulai dari arah Bundaran Senayan ini orang sudah mulai menggunakan kendaraan pribadi. Kendaraan angkutan umum, yang kendaraan pribadi harus parkir di dekat situ. Yang tadi katakan parkir Timur Senayan misalnya. Dengan begitu mereka ada pilihan untuk menggunakan MRT maupun dengan menggunakan bis Transjakarta. Bahkan kalau sekarang kan sudah mulai ada sepeda juga kan, ada sepeda sewa juga di trotoar Sudirman Tamrin kan. Jadi warga juga bisa menuju ke lokasi dengan menggunakan sepeda kalau sambil jalan-jalan misalnya. Jadi itu mengurangi penggunaan pribadi ke titik pusat kegiatan. Bisa dipastikan mulai dari Bundaran HI sampai Monas orang udah nggak bisa bergerak kalau udah menggunakan kendaraan pribadi ya. Otomatis orang pasti akan jalan kaki. Oleh karena itu warga perlu diinformasikan kantong-kantong parkir mana saja di sekitar lokasi tadi yang dapat menampung ya. Dengan demikian dia bisa menaruh kendaraan pribadi, ganti angkutan umum terdekat, kemudian jalan kaki menuju ke lokasi. Ini yang pertama, kepastian itu ya. Dan itu juga harus jamin 24 jam. Artinya begitu acara selesai pun pagi juga mereka bisa kembali lagi ke tempat kantong parkir tadi dengan menggunakan angkutan umum misalnya. Kedua, yang tidak kalah penting tadi, pastikan juga terutama faktor keamanan dan keselamatan ya, baik itu pengunjung ya secara umum tentunya maupun pada saat penyelenggaraan. Baik. Ini juga menjadi catatan keberhasilan tidak hanya di acara tapi juga bagaimana keberhasilan keselamatan juga dan keamanan dari para pengunjung yang merayakan tahun baru tersebut. Nah, tadi menyambung dari Pak Yoga, ini bagaimana persiapan untuk keamanan kenyamanan warga ketika nanti malam pergantian tahun, Pak Yoga? Iya, jadi memang kita juga sudah berkoordinasi dengan aparat, dengan pihak kepolisian. Mereka sudah menyanggupi akan menurunkan ribuan personilnya, kemudian juga dari Satpol PP juga akan membantu seperti itu di titik-titik 5 panggung tersebut, ya kan, dengan berkonsentrasi yang memang titik rawan adalah di Bundaran HI karena pasti akan crowdnya yang paling ramai di situ, gitu ya. Yang mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Dan tadi kan memang kita mendukung untuk warga menggunakan transportasi umum begitu. Nah ini tapi untuk kalau kita melihat kasat mata kan Sudirman Tamrin agak jauh begitu. Nah ini pada saat Car Free Night itu apakah tadi Bapak selain menyiapkan tenda-tenda ada juga menjual seperti makanan UMKM atau ini dilibatkan atau seperti apa Pak? Iya, memang kita juga melibatkan UMKM nanti di sekitar Jalan Tamrin itu akan ada banyak UMKM ya binaan dari Pemprov DKI yang akan berjualan di sana. Seperti itu. Nah ini Pak Yoga, kalau melihat Jalan Sudirman Tamrin Car Free Night, apakah warga juga maksudnya menjadi lokasi yang diburu oleh warga? Karena kan itu jalannya cukup jauh begitu. Tapi ketika malam pergantian tahun tadi kata Pak Gumilar ada spot-spot ataupun UMKM terlibat juga untuk menjual makanan atau minuman. Ya, yang paling penting sebenarnya lebih pada penataan saja sih. Maksud saya ini juga kesempatan bagi rakyat untuk berpesta ya benarnya. Jadi bahkan di spot-spot tertentu kita saya rasa masih bisa memungkinkan untuk UMKM dan PKL juga ya, pasar malam lah istilahnya, untuk menampung teman-teman UMKM PKL. Nah ini juga menjadi daya tarik tertentu kalau
tadi mempunyai yang dijajakan umumnya makanan-makanan khas Jakarta gitu ya. Jadi setahun sekali makan makanan khas Jakarta, tidak semua orang Jakarta makan makanan khas Jakarta loh ya. Jadi ini juga menjadi bagian. Terus kemudian yang tadi saya tanyakan ke Pak Gemelar ada dua. Satu adalah warga ini kan datang kalau ada semacam door prize atau hadiah, acara-acaranya juga menarik di situ. Terus kemudian misal bagi warga yang datang ke sana naik angkutan umum gitu kan, ada hadiah juga enggak gitu kan. Ini kan juga menjadi daya dorong warga untuk berbondong-bondong meninggalkan kendaraan pribadi untuk menggunakan angkutan umum gitu kan. Ini juga bagian dari dari perayaan lah ya. Sekaligus sebenarnya terpenting mengedukasi warga bahwa mereka mau sukarela beralih menggunakan angkutan umum menuju ke tempat-tempat kegiatan. Kenapa? Ini juga ke depan kalau pemerintah DKI Jakarta mau bikin acara di mana-mana, berarti kita sudah bisa mulai mengandalkan angkutan umum. Nah, dengan cara seperti ini kan pada akhirnya nanti warga itu terbiasa menggunakan angkutan umum terutama ke pusat kota. Nah, kalau itu terjadi tentu harapan Pak Gubernur seperti kemarin pengurangan pencemaran berkurang, kemacetan juga berkurang. Nah, melalui acara perayaan tahun baru ini kan juga pada akhirnya nanti Pemprov DKI juga menjadikan momentum untuk berkomitmen, ya kan, untuk mendorong warga beralih ke transportasi massal. Kemarin kan sudah ada komitmen untuk membangun jalur busway, membangun trotoar lebih banyak. Nah, ini kan salah satu hasil yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Apakah benar ada door prize nanti, Pak Gemelar? Tentu saja. Kita sudah menyiapkan di panggung-panggung tersebut door prize, ya kan, bagi pengunjung yang bisa menjawab pertanyaan. Mungkin tadi yang disampaikan juga yang menggunakan transportasi umum itu nanti kita akan siapkan door prize. Oke, baik. Nah, ini kalau kita melihat dari tahun-tahun sebelumnya ada yang menarik, Pak. Nikah massal yang digelar oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Ini seperti apa tahun ini juga digelar begitu ya, Pak? Betul. Yang tahun lalu kita gelarnya di Tamrin 10. Untuk tahun ini akan digelar di halaman Balai Kota. Oh, di halaman Balai Kota. Total tahun ini ada sekitar 633 pasangan. Itu tersebar dari 5 wilayah kota. Itu akan dinikahkan di sana. Yang menariknya apa? Saksi nikahnya nanti Pak Gubernur sendiri. Oke, baik. Gitu, seperti itu. Langsung jadi sejarah ya, begitu. Jadi baik. Oke, baik. Bapak-bapak, kita harus jeda sejenak dan kita akan kembali nanti di segmen terakhir. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dengan membahas malam pergantian tahun baru dan tetaplah di Newsroom.